Keturunan keluarga Yangku ternyata miskin sekali. Leluhur hari ini akan memberimu sepasang mata tembus pandang yang bisa menembus segala benda. Leluhur, Mata tembus pandang. beneran apa cuma bohong? Anjir, aku dapat mata super tembus pandang. Nanti aku untung banget dong. Terima kasih banyak leluhur. Hahaha, anak muda. Kamu kenapa nih? Kasih aku tahun baru duluan ya. Koin Shanfeng Yuan Bao. Nominal yang asli nilainya 50.000. Ini barang asli, tapi penjual campur koin palsu. Hei, jangan cuma lihat. Nggak beli. Siapa yang bilang aku nggak beli? Ambil yang beberapa ini aja. 500 yuan. Ini barang tak jelas keasliannya. Kamu jual ke aku 500 yuan, harga tetap 100 aja. Oke. Jual deh ke kamu. Dia setuju begitu cepat. Uang asli 50.000 itu milikku. Ini uangnya untukmu. Aku harus cepat jual ini. Semua ternyata barang antik berharga. Aku datang ke tempat yang tepat. Halo, saya Lin Ruin. Permisi, apakah Anda ingin membeli atau menjual? Oh, saya yang Zuang. Aku ingin menjual milikku. Koin kuno besar ini. Barang ini terlihat bagus. Kamu tentukan harganya, 80.000. Kondisi koin ini memang bagus, tapi harga pasaran maksimal 50.000. 80.000 tidak bisa. Yang dikatakan Bos Lin benar. Koin ini nilainya 50.000, tapi 80.000 kamu dapatkan. Jaringan koneksi saya. Aku jamin antik ini asli. Berani tidak kamu bertaruh sekali? Saya memang suka bertaruh saat berinvestasi karena kamu sudah bicara begitu. Aku terima, ini 100.000. Saya suka angka ini. Mari berteman. Berbisnis dengan Bos Lin sangat menyenangkan. Ini 50.000. Sisanya saya transfer ke WeChat kamu. Porselen biru putih dinasti Ming resmi asli bernilai 100.000. Bos Lin layak diajak kerjasama. Aku akan beri dia hadiah besar. Bos Lin, piring yang diberi label harga 1.000. Aura itu bukan gaya Ching. Kamu yakin semua barang di toko ini, semuanya kakekku pilih sendiri, satu persatu. Aku yakin. Menurutku dia porselen biru putih dinasti Ming asli. Nilainya 100.000, bukan 1.000. Tuan Yang sangat percaya diri ya. Tapi apakah itu benar? Nanti aku hubungi kakekku konfirmasi lagi. Silakan konfirmasi saja. Kalau gitu aku pergi duluan ya. Berpura-pura, lumayan menarik. Kenapa banyak barang palsu di sini? Iya juga sih. Barang asli semuanya disembunyikan. Baru saja dapat untung 100.000. Aku ambil barang asli. Bro, udah keliling lama nih. Barang apa aja di lapak ini? Lihat ini. Barang yang keluar dari istana. Ada sejarahnya loh. Wajah kuno, berwarna kuning, yang asli nilainya 100.000. Astaga. 100.000. Hei, kamu mau beli nggak? Beli. Ayo, barang berharga besar ini. Kita tidak bisa bicara di sini. Wah, abang, bicaranya di sini aja. Oke, lihat nih. Ini mangkok Zhu Yuanzhang loh. Mangkok tembakau buatan tiruan anti barang palsu, harganya cuma 50. Gak mampu beli. Mangkok ini simpan buat makanmu ya. Tapi batu di pinggangmu ini, ukurannya lumayan besar. Bahannya memang campur aduk, tapi setidaknya tampilannya bagus. Barang jelek ini, kamu mau? 50 yuan beli barang ini. 1 juta. Batu ini dijual 1 juta rupiah. Bawa aja simpan buat seumur hidup. Hei, jangan pergi. Patung batu sebesar ini cuma 50. Aku kasih tahu ya, paling banyak 100. Oke, 100 kamu bawa aja. Hei, makasih bro. Batu ini 5 yuan. Kamu bodoh banget. Batu ini bahan kualitas terbaik. Apa? Berani-beraninya kamu mau rampas? Orangku udah nunggu di sekitar sini. Jangan ada masalah. Aduh, Oke, aku tutup duluan ya. Pak Yang, piring tahun salah itu. Kakek saya minta temannya periksa ulang. Ini memang barang langka dinasti Ming. Anda terlalu memuji, Tuan Li. Lihat giok ini lagi. Ini patung kuno batu Huang Qin. Nilainya 100.000 yuan. Saya yakin ini barang asli. Kalau Anda mau membelinya, saya hanya minta 80.000 yuan. Aturan barang antik, harga harus adil. Saya beli 100.000. Terima kasih. 100.000 yuan masuk ke rekening. Akhirnya ada uang untuk obati kakekku. Kamu mengobati kakekmu? Berapa lagi uang yang masih kurang? Tidak apa-apa, uangnya sudah cukup. Saya baru saja mentransfer uangnya. Orang cakap juga anak baik. Tuan Yang, ayo kita tukar kontak. Mungkin kita akan bekerja sama lagi. Karena Tuan Lin sudah mengatakannya. Ayo, saya yang scan kamu. Jangan panggil aku Bos Lin lagi. Terlalu terasa asing. Tapi Tuan, ya nanti sebentar lagi. Aku mau ke pasar Batu Giok. Kabarnya ada bahan baru tiba. Mau judi batu giok? Iya, betul Pak Yang. Saya juga paham soal ini. Aku bisa lihat melalui dinding. Tidak perlu berjudi. Aku tahu batu mana yang menguntungkan. Judi batu giok ya. Bolehkah saya pergi bersama Nona Lin? Boleh, ayo pergi.
Giok merah bernilai 100.000. Bahan putih asli bernilai 200.000. Batu wusha asli bernilai 200.000. Wah, semua ini giok es tinggi. Ketiga ini bikin saya untung banyak. Pak Yang, ada bahan yang Anda incar? Oh, ada beberapa yang saya suka, tapi semuanya cuma bahan biasa-biasa saja. Anda bahkan belum memegangnya sama sekali. Sudah bisa lihat isinya? Jangan-jangan kamu punya mata tembus pandang? Cuma perasaan aja. Beberapa ini kelihatannya seolah ada isinya. Aduh, kakak sepupu. Dari mana kamu dapat dukun ini? Kira cuma tunjuk-tunjuk langsung dapat giok? Ling Yuying, perhatikan ucapanmu. Ini adalah Tuan Yang Zuang. Kemampuan menilai bahannya sangat hebat. Kamu minta maaf kepadanya sekarang juga. Aku tak dengar. Kalau kamu nemuin batu giok bagus, aku beli darimu 10 kali lipat. Bos, aku beli ketiga ini. Buka batu ini di sini sekarang. Apa bagus dari 3 batu ini? Kakak tidak punya mata tajam. Kamu salah pilih teman. Kamu ketipu kan? Ling Yuying, jangan macam-macam. Kak, kenapa kamu lindungi dia? Aku tak pernah dengar Yang Zuang. Orang jenis itu. Keluar. Tua, kamu minta tiga ini keluar. Tidak mungkin. Nona Lin, jelasin ke Lin Yuying. Berapa nilai barang-barang ini? 3 kain ini bisa dibuka semua. Itu sudah sangat jarang terjadi. Kalau semuanya diproses, seharusnya bisa dijual seharga 1 juta. Dikalikan 10, jadi 10 juta. Apa-apa. 10 juta. Ini bukan kamu yang bilang? Sekarang tidak mau menepati janji. Katang, tolong bantu aku cepat. Tuan Yang, tolong berikan kelonggaran pada adik sepupuku ini ya. Untuk ganti rugi kainmu kali ini, aku akan memberimu berapapun harganya. Karena Nona Lin sudah bicara begitu. Tentu saja aku akan memaafkan. Tapi tolong bantu aku menjual beberapa potong batu giok ini. Tuan yang benar-benar berhati luas. Dengar tidak? Cepat minta maaf ke Tuan Yang. Maaf Tuan Yang. Cepat pergi sana. Tuan Yang, aku bisa kirim 500.000 sekarang. Sisa uangku bawa batu ini olah. Jual perlahan-lahan. Terima kasih banyak sekali Nona Lin. Sama-sama. Tuan Yang, apakah Anda ada rencana sebentar lagi? Apakah sempat untuk makan bersama? Undangan dari Nona Lin. Tentu saja aku tidak menolak. Sama-sama. Ayo kita pergi. Lalu bagaimana dengan bahan-bahan ini? Nanti aku suruh orang datang mengambilnya. Tempat ini terlihat bagus sekali. Pasti mahal ya? Lumayan lah. Makan sekali cuma puluhan ribu kok. Nona Lin memang sangat mampu. Meskipun aku punya kemampuan, tapi Tuan Yang lebih mampu jelas. Kedengarannya, Nona Lin sepertinya mau bicara. Beberapa hari lagi, ada sebuah pameran penilaian barang berharga. Tuan Yang, maukah kamu datang? Dengan pandangan Tuan Yang, pasti bisa untung sangat banyak. Undangan Nona Lin, aku pasti datang. Dengan kemampuan menilaiku, nanti mungkin dapat barang bagus murah. Aku tahu Tuan Yang akan datang. Ini makanannya, ucapan terima kasih kecil. Nanti kita dapat harta berharga. Mohon Pak Yang beritahu saya minum sup. Tidak masalah, senang bekerja sama denganmu. Ayo bersulang untuk kerja sama kita. Untuk kerja sama kita. Pak Yang, ada yang pernah bilang gak, mata kamu sangat menawan. Kamu orang pertama. Antar aku pulang. Tapi aku tak tahu alamatmu. Kalau gitu, Antar aku ke yang terdekat. hotel, Peluk aku sebentar. sepertinya ada yang menelepon kamu. Aduh, jangan pedulikan itu. Peluk aku dong. Kamu yakin? Sepertinya itu telepon dari kakek. Halo, Kek. Aku segera pulang. Mana mungkin aku tidak pulang semalaman. Oke deh. Itu. Aku pulang duluan ya. Kamu gak antar? Aku memang udah mabuk. Makanya aku mau pulang sekarang. Nanti ya. Aku kirim alamat lelang ke kamu. Jangan lupa datang ya. Iya, aku pasti datang. Oke, dadah. Kamu siapa? Ini bukan tempatmu datang. Orang ini siapa sih? Pakaiannya begitu lusuh. Salah tempat datang ya? Kata bodyguard itu benar. Ini bukan tempatnya dia datang. Ini Tuan Yang Zuang, ahli penilai saya. Coba lihat baik-baik. Maaf Tuan Yang, tadi kami tidak mengenali Anda. Kamu tak mungkin mengenaliku. Ayo kita masuk. Ini Tuan Yang
yang sering saya sebutkan. Dia datang ke lelang hari ini. Kamu Tuan Yang ya? Kelihatannya muda dan sangat berbakat. Tentu saja Tuan Yang punya pandangan bagus. Cukup dia lihat sekilas. Bisa bedakan barang asli palsu. Selama dia ada, jaminan tidak palsu. Mana ada barang palsu hari ini? Saya anggota Asosiasi Penilai Barang Antik. Saya datang hari ini untuk mencegah barang palsu di lelang ini. Sedangkan Tuan Yang ini, dia cukup berdiri di samping saja. Perkataan Tuan Wang benar. Aku bisa tahu yang asli. Tuan Wang tidak bertanggung jawab. Atau malah, hanya melihat-lihat saja. Salah lihat, tanggung sendiri. Orang ini sombong banget sih. Dia lebih hebat dari Tuan Wang. Ayo, Kalau begitu, mari kita lanjutkan sekarang. Lelang hari ini. Silakan tampilkan koleksi pertama. Koleksi ini adalah mangkuk porselen dari dinasti Qing. Ini hidangan pembuka untuk kalian hari ini. Nilainya 10.000 yuan. Apakah kalian ingin membawanya pulang untuk kebutuhan sehari-hari? mangkuk longking biru putih. Yang asli nilainya 1 juta yuan. Saya mau mangkuk ini. 11.000 yuan, 12.000 yuan. 13.000 yuan semuanya. Ini cuma mangkuk berwarna oranye. Gak perlu rebut sama aku kan? Kalau begitu, barang ini dimenangkan Pak Yang di lelang. Bapak Yang kelihatan sangat terburu-buru banget. Ini barang milikku. Tentu aku ingin dapatkannya secepatnya. Ada masalah? Mangkuk ini. Apa yang istimewa dari mangkuk ini? Nilai asli mangkuk ini 1 juta. Tapi orang tidak berguna ini malah salah mengenalinya. Sepertinya master ini cuma nama doang tanpa kemampuan nyata. Sudah dikatakan, lihat saja nanti. Sekarang anggap yang asli palsu. Sekarang anggap palsu itu nyata. Pasti seru banget. Selanjutnya kita mulai dengan koleksi kedua. Lelang. Koleksi ini barang asli dinasti Ming. Porselen biru putih masa Xuande. Harga awal lelang adalah 1,5 juta. Setiap kenaikan harga minimal 100.000. Sekarang, lelang dimulai. Lihat, harga ini cocok banget. Kita 1,6 juta, 1,7 juta, 2 juta. Ada apa? Ada masalah dengan barang ini? Ini palsu. Pandangan orang-orang di sini biasa saja. Saya tawar 2,5 juta. Tuan ini menawar harga 2,5 juta. Ada yang lebih dari 2,5 juta? 2,5 juta sekali. 2,5 juta 2 kali. 2,5 juta. Terjual. Cepat, bawa barang berharga itu. Selamat, kamu ini dapat porselen biru putih Xuande Ming. Aduh. Tamu yang terhormat. Terima kasih atas pilihan Anda. Koleksi ini punya nilai tinggi. Simpan dan nikmati dengan baik ya. Tentu saja kita simpan untuk dinikmati. Apa maksudmu? Ayo pergi. Sisanya semuanya palsu. Berhenti. Kenapa kalian bilang koleksi ini semua palsu? Ini juga palsu ya? Tentu, aku bisa membuktikannya dengan mudah untukmu. Oh ya. Kamu gila. Barang ini sangat berharga. Kamu malah menjatuhkannya begitu saja? Kamu pikir nggak perlu ganti rugi? Kamu lihat sendiri baik-baik. Oh, Barang sampah. Apalagi kali ini? palsu murni. Ini bahkan barang palsu kelas bawah. Kenapa Tuan Wang diam saja? Semua yang baru dilelang itu palsu. 2,5 juta. Bener-bener bodoh banget. Ada yang aneh. Kenapa Tuan Wang jatuh ke belakang? Aduh, ada orang dibunuh. Antar Tuan Wang ke rumah sakit. Mana mungkin? Bagaimana mungkin kamu bisa tahu? Kenapa aku tidak bisa tahu? Jangan buat Tuan Wang marah parah. Nanti kamu yang bertanggung jawab. Ucapkan sekali lagi padaku. Menurutku kamu jangan berpikir terlalu banyak. Bawa Tuan Wang segera ke dokter. Siapa yang harus disalahkan? Itu sudah tidak bisa dipastikan lagi. Bantu aku berdiri. Aku masih mau lanjut. Memimpin lelang kali ini, koleksi-koleksi ini, pasti ada yang asli. Aku tidak izinkan ngomong sembarangan. Ini porselen biru putih asli. Tapi kamu jualnya sebagai barang Qing. Kalau kamu benar-benar mau melelangnya, bawa saja barang itu untuk dilelang kamu. Pak Wang, bertahanlah. Aduh, benar-benar sia-sia datang. Lelang dengan Wang Yan awalnya
akan ada lebih banyak barang asli. Tidak disangka, semuanya palsu. Memang hebat Pak Yang ya. Tuan Yang juga datang untuk lelang. Pak Yang bedakan barang antik. Kita semua pasti sudah tertipu. Iya benar. Aku cuma mau lihat barang bagus. Tapi siapa yang sangka dia bisa anggap palsu jadi asli. Atau malah anggap yang asli palsu. Benar-benar membosankan. Jadi kali ini kamu benar-benar mendapatkan nama dan keuntungan sekaligus. Bukankah ini semua tergantung padamu sih? Tanpa kamu, aku bahkan tidak bisa masuk. Kamu memang punya mata tajam loh. Nanti sama saja tanpa aku. Ambil yang ini deh. Tolong bantu aku jual ya. Baik, nanti uang dari hasil penjualannya aku transfer sekaligus ke kamu. Aku, Jangan banyak bicara. Ini pantas untuk lagi pula. Aku juga tidak menginginkannya. 1 juta ini. Lin Sang sangat kaya raya. Jangan panggil aku Bos Lin. Terlalu asing dong. Panggil aku Yin Yin saja. Yin Yin. Kita dan Tuan Yang akan pergi. Silakan semuanya bebas melakukan apa saja. Baik, 1 juta sudah ditransfer ke rekeningmu. Cepat sekali. Bukan karena kecepatanku yang tinggi. Kemampuanmu menilai barang antik cukup mumpuni. Bisa secepat ini. Kalau orang biasa, aku tak percaya. Satu sisi saja. Setidaknya, aku harus bertanya pada kakek. Meskipun tidak bertanya pada kakek, aku juga minta ahli lain cek. Tapi, kamu beda. Aku percaya sama kamu. Iya, aku nggak akan pernah salah. Nanti acara barang antik kayak gini, kamu harus sering-sering cari ya. Acara identifikasi barang antik milikku. Malah nggak ada lagi. Ada lelang barang kontroversial belakangan ini. Kamu mau ikut nggak? Apa maksudnya barang yang diragukan itu? Kamu nggak bedakan asli sama palsu? Iya, nggak bedakan asli sama palsu. Perlu orang yang lebih profesional dan lebih terkenal. Atau pakai alat profesional untuk cek. Lelang ini barang murah. Tapi masuk tanpa kemampuan cukup. Kamu cuma rugi sampai habis modal. Berarti aku harus pergi lihat-lihat. Siapa tahu ketemu banyak barang bagus. Kapan lelang ini dimulai? Jangan khawatir, masih ada 2 hari. Nanti kalau siap, aku kasih tahu. 2 hari ini, kamu istirahat yang cukup aja. Bisa lihat-lihat mobil yang kamu suka. 1 juta tidak cukup. Tapi buat beli mobil cukup banget. Aku juga mau ke pasar giok. Aku juga jago judi batu giok. Pasar batu giok? Kebetulan ada loh. Ini adalah pesta pribadi. Kalau kamu mau lihat, aku bawa kamu pergi sekarang. Kali ini pasti bisa kirim barang. Buka yang ini. Yang ini pasti bagus. Aduh, sampah lagi. Penilaian matamu payah banget. Yang ini aku ambil, jangan rebut. Buka. Buka. Hai. Kali ini pasti barang bagus. Gimana? Aduh, limbah lagi. Astaga. Kamu bilang pasti tidak masalah. Bayar hutangku sekarang. Di sini seberisik ini ya. Pesta pribadi lebih seru. Nanti aku pasti bayar hutang. Tapi mereka cuma main judi batu. Aku kasih kamu kesempatan, jangan sia-siakan. Kalau besok aku tidak lihat uangnya, jangan kamu tinggal di kota ini. Pergi sana. Bukankah ini Nona Lin? Kirain tadi siapa? Bisa masuk langsung ke sini. Nona Lin berpakaian sangat mewah. Pasti bukan sengaja datang cari. Saya kan? Awalnya bukan, tapi sekarang iya. Tuan Yang ahli batu giok. Tuan Yang, aku Wu Jie dari keluarga Wu. Keluarga kami ini, bisnis batu giok dan judi giok. Tempat ini juga tempat kecil saya cari uang. Karena Tuan Yang sudah datang, tidak ada salahnya pilih satu batu. Ini semua batu yang kubeli mahal. Peluang dapat barang bagusnya sangat besar. Tadi orang yang kamu usir itu kenapa ya? Dia cuma kurang beruntung aja. Peluang lebih besar. Tidak pernah bilang itu 100% pasti. Bahan ini bernilai 200.000. Bahan hijau lilin bernilai 150.000. Batu air kuning bernilai 250.000. Ini, dan ini. Cuma 3 ini. Tolong Pak, potongin untuk saya ya. Kamu tidak lihat teliti-teliti. Aku lihat sebentar lalu putuskan. Saya harus kasih tahu kamu duluan. Di tempat saya, batu sebesar apapun kamu pilih. Setiap batu harus bayar 100.000. Tidak peduli dapat keluar atau tidak. Uang ini tidak bisa kurang. Kalau berhasil dapat barang bagus. Batu giok ini milik Anda. Kalau nggak bisa dibuka, uangnya nggak bisa dikembalikan. Wuji, apa maksudmu ini? Kamu kira aku nggak mampu bayar 300.000? Aku beri Tuan Yang baru. Tentang aturan kita. Cuma 3 ini yang dibelah aja. Ambil yang dipilih Pak Yang. Bawa ketiga batu ini ke bawah. Yang Wei, mari kita lihat apa yang keluar. Nggak usah. Aku benci suara mesin pemotong. Setelah dibelah, bawa batunya ke sini. Kali ini adalah pertama kalinya. Pak Yang katanya nggak pernah gagal coba peruntungan. Hahaha. Semua lubang besar itu sama aja. Orang-orang ini kelihatannya sama warga lokal.
Orang sini selalu berkumpul bersama. Wujie, orang yang tidak tenang. Jadi, semua orang di sini bebas. Lagi pula cuma bayar 100.000. Siapa aja bisa masuk. Dia nggak peduli kamu siapa. Berapa banyak harta di batu-batu itu? 3 itu satu-satunya barang bagus. Yang lainnya semuanya sampah. Itu lebih buruk. Benar saja. Aku sudah tahu anak kaya manja ini nggak mungkin sebaik hati itu. Ternyata ini bahan hijau kulit lilit. 2 potong lainnya juga bahan bagus. Ternyata ketiga-tiganya menghasilkan bahan yang bagus. Pak Yang, kamu hebat juga ya. Mana mungkin ini? Ketiga potong ini semuanya tembus. Orang ini terasa agak familiar buatku. Aku lihat dia di pasar. Dia berhasil 3 kali berturut-turut. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Mending bantu aku lihat lagi dong. Tidak usah. Yang bisa masuk ke mataku cuma ketiga ini saja. Harga semua batu mentah ini tidak lebih dari 600.000. Aku tidak bohong kan? Memang tidak terlalu berharga. Hal seperti judi batu giok ini sangat bergantung pada keberuntungan. Ratusan ribu masa tidak berharga. Saya tidak tahu kapan Pak Wu bisa memberikan uangnya kepadaku. Pak Yang, saya bercanda kok tadi. Aku hanya tangani ambil dan jual batu. Kalau mau menjual batu mentah, menurutku serahkan pada Nona Lin. Bungkus batu ini dengan baik. Silakan ke kurir untuk mengantarkannya ke... Perusahaanku saja. Dan juga, Pak Wu, batu di tempatmu memang kurang bagus. Ada yang lebih bagus lagi? Uji selama ini menipu ya. Kita ya, aku udah ngerasain itu dari tadi. Katanya tingkat drop batu sangat tinggi. Menurutku ini cuma lubang tak berdasar. Siapa yang bisa pastiin hal ini? Tapi aku siapkan batu bagus lain. Ayo bawa mereka. Masuk ke sini. Aduh, istri ini sih... Batu giok ini beratnya 0,5 kilogram. Nilainya 1,4 juta. Aku mau ini. Tuan Yang menganggap batu ini bagus. Cahayanya sangat bagus. Cahaya? Mana ada cahaya di sini? Itu tidak penting. Tolong bantu aku. Potong batu ini ya. Ya. Apa harta bagus di sini? Setidaknya setengahnya adalah giok. Setengahnya adalah giok. Tuan Wu, lihat ini dong. Ini kelihatannya sangat bagus nih. Keluar, keluar. Ternyata batu giok ini 500 gram. Astaga, satu jin batu mentah. Ini harganya berapa ya? Ratusan ribu sampai jutaan. Pak Yang, Anda sebenarnya. Bagaimana bisa tahu itu? Aku sudah bilang dari awal. Ini soal ketajaman mata. Kalau cuma mengandalkan ketajaman mata saja, aku juga mau punya keahlian itu. Pegang baik-baik. Batu ini tidak murah loh. Batu giok ini yang baru dibuka. 3 batu itu. Totalnya setidaknya 2 juta. Kalau dihitung begitu, hari ini sudah untung 3 juta. Iya, cuma dalam waktu sesingkat ini sudah bisa untung 3 juta. Pak Yang, di sini saya masih ada banyak batu. Maukah Anda bantu saya memeriksanya lagi? Kak Wu, apa maksudmu ini? Kau merekrut orang di depanku ya? Anda bukan Pak Yang. Dengan alasan apa Anda membatasi dia? Pak Yang, hal ini serahkan keputusannya kepada Anda. Tidak usah dipikirkan lagi, kakek. Hei, semua orang sudah lihat kan? Pak Yang dapat batu giok 0,5 kilo di sini loh. Siapa bilang barangku jelek? Saya pasti marah besar sama dia. Ayo, aku lihat dulu. Ini yang aku lihat dulu. Jangan rebut sama aku. Aku merasa ini promosi untuk dia. Ini juga tidak ada cara lain. Kamu mau ngapain selanjutnya? Aku berencana mau beli mobil. Setiap naik mobilmu tidak pantas. Ya udah, nanti kita gantian. Aku naik mobil kamu. Kalau gitu kita pergi bareng. Aku tidak punya waktu sebanyak itu. Perjalanan ini tambahan untuk batu giok. Nanti aku balik kantor urus kerja. Sampai jumpa di lelang nanti. Oke, nanti uang batu ini aku transfer sekaligus ke rekening kamu. Hey. Lin Ro Yin ini, tapi dia wanita cantik terkenal. Kamu gimana caranya bisa dapetin dia? Cuma mengandalkan sepasang mataku ini. Jangan terlalu waspada gitu dong. Aku cuma mau tanya aja. Kamu mau cari uang banyak nggak? Kamu nih, kamu tidak punya saluran resmi ya? Kalau tebakanku tidak salah, kalian seharusnya baru saja dari acara lang pribadi tadi kan? Barang di sana tidak jelas asal-usulnya. Kamu mau bilang, itu semua barang selundupan, hasil gali makam. Kita tidak lakukan hal ilegal. Begini ceritanya, keluarga kami selalu menambang batu. Jadi banyak batu sangat dibutuhkan. Orang sepertimu untuk melihatnya. Semalam aku beri kamu 5 juta. Kamu bisa ambil 1 setiap hari. Batu yang kamu inginkan. 1 malam langsung dapat 5 juta. Kamu bisa ambil 1 juga. Kalau beruntung, 1 malam bisa dapat pendapatan jutaan rupiah. 5 juta itu cuma sisa kecil. Jika kamu pilih batu mentah bagus, lalu cari tukang ahli untuk memprosesnya, penghasilan malam ini jutaan, bukan masalah. Kedengarannya memang cukup bagus. Tapi aku perlu memikirkannya lagi. Bro, kamu masih ragu-ragu apa sih kalau kamu dapat puluhan juta semalam? Kamu kerja berturut-turut beberapa hari. Penghasilannya bisa sampai ratusan juta dong. Jangan bicara kayak gitu. Aku udah bilang perlu pikir dulu. Ya berarti emang perlu pikirkan. Oke, tapi ini kesempatan emas banget. Batu dari rumahku sehari. Jumlahnya banyak banget. Kualitasnya bukan di sini. Tidak ada yang bisa menandinginya. Batu mentah bernilai ratusan juta rupiah.
Hal itu bukan tidak mungkin. Aku akan memikirkannya. Semoga kamu bisa pikir dengan matang. Kalau kamu sudah ada keputusan, langsung telepon aja. Mau aku minta bawahan antar kamu? Kamu pulang. Tidak usah. Aku mau beli mobil. Pak Yang mau beli mobil apa? Tentu saja si G-Wagon dong. Aku udah ngiler banget lama. Halo, Yang Juang. Kamu kan bilang mau beli mobil. Kapan kamu jemput aku ya? Aku sekarang di bawah kantor nih. Mending kamu lihat ke kananmu deh. Menurutmu gimana mobil ini? Kamu jago banget milih mobil ya? Aku dari dulu pengen beli mobil ini loh. Ya udah beli aja dong. Bu, kamu juga nggak mahal kok. Ini nggak terlalu cocok. Lagi pula aku masih mau jalankan bisnis. Ini terlalu mencolok. Ayo naik mobil. Cepatlah, aku bawa kamu ketemu paman. Nona Lin datang. Tapi pelayan di sampingmu itu siapa lagi? Dia bukan pelayan loh. Dia itu Yang Juang. Yang Juang membuat Wang Yan pingsan. Oh, ternyata yang dimaksud dia. Yang Zuang pernah bilang, iya benar. Wang Yan kalah kemampuan. Nggak ada yang perlu dibahas. Tapi hari ini, mari kita lihat 4 lukisan ini deh. Kamu hati-hati. Guoqin ahli penilai barang antik. Paling jago menilai lukisan dan kaligrafi. Wanita tua ini sangat jahat. Gak pernah salah menilai. Aku juga pernah gagal saat baru mulai bekerja. Tapi hampir tak ada lagi kesalahan. Oke, aku mengerti. Kamu bilang keempat lukisan ini semuanya. Yang kamu pilih sendiri. Apa maksudmu? Pikir aku akan di hal ini. Membuat pilihan yang menguntungkan diriku. Aku beritahu kamu. Lomba ini pilihan internal asosiasi. Tidak ada hubungannya sama sekali denganku. Benar-benar adil dan tidak memihak. Lagi pula, setelah kita selesai mengidentifikasi, akan ada orang yang mengumumkan keasliannya. Kamu tak tahu keaslian setiap lukisan? Lagi pula kamu orang asosiasi itu. Apakah orang asosiasi ini tahu kalau ini adalah jebakan yang direncanakan? Hei bocah, tanya banyak-banyak buat apa? Jadi, mau lomba atau tidak? Tentu saja, tapi apa keuntunganku nanti? Kalau kamu bisa mengalahkanku, aku izinkan kamu pilih dan bawa salah satu lukisan kaligrafi di sini. Oke, ayo kita naik panggung lihat. Lukisan kaligrafi di dalam sini semuanya bernilai tingkat puluhan juta. Guoqin kali ini benar-benar serius. Ini terlalu sombong, jujur aja nih. Asosiasi itu tidak setuju kan? Kalau Guoqin kalah nanti, bukankah harus bayar sendiri? Bahkan orang-orang dari asosiasi sama-sama malu sampai habis muka. Silakan, lukisan kaligrafi pertama kita. Siapa tahu ini nyata atau palsu? Karya kaligrafi Zhang Daking. Barang aslinya bernilai 9 juta. Ini barang asli. Ini karya Zhang Daqian, Qing Cheng Nanwang. Anak ini gerakannya terlalu cepat. Guoqi masih melihat-lihat di sana. Langsung saja diucapkan begitu saja. Ya, ini memang asli. Lukisan ini asli. Wah, beneran asli. Asli banget. Lukisan asli milikku ini. Kedua orang ini sangat jeli. Menurutku, Tuan Yang lebih hebat sedikit. Silakan lihat lukisan kedua. Ini palsu lukisan kuda berlari modern. Nilainya 2.000. Ini palsu. Bukan lukisan kuda berlari Su Beihong. Sudah langsung ketahuan. Hebat banget. Sekarang ketahuan lagi. Ini lukisan kuda Su Beihong. Kertas Xuan adalah gaya Tiongkok lama. Goresannya juga sepenuhnya gaya Su Beihong. Warna tintanya juga pas. Bahkan detail stempelnya juga benar semua. Sepertinya kita memiliki perbedaan pendapat. Jangan berdebat sembarangan lagi. Langsung biarkan pembawa acara mengumumkan jawabannya. Yang ini palsu. Mitos tak terkalahkan ibu gua. Apakah sudah dipatahkan lagi? Tidak ada mitos tak terkalahkan. Dia dulu pernah salah kan? Mana mungkin? Tidak ada yang mustahil. Tapi sepertinya asosiasi itu cukup terpercaya. Mereka sangat percaya padamu. Silakan tampilkan lukisan dan kaligrafi ketiga. Ini palsu lukisan Qin Tunggal modern. Nilainya 1.000. Ini palsu, bukan asli. Anak ini kecepatannya luar biasa banget. Lihat gambar Gukin sebentar. Dia lihat sekilas, langsung putuskan. Yang Zuang ahli terbaik di King Cheng. Berbeda dengan orang-orang level rendah ini. Anak ini cuma beruntung saja. Yang ini juga palsu. Ini palsu. Ibu gue sepertinya kurang percaya diri. Bagaimana kalau kita istirahat sebentar? Tidak perlu kamu yang mengatakannya. Mari kita lanjut melihat yang berikutnya. Silakan tampilkan lukisan dan kaligrafi keempat. Asli lanskap salju dan hutan dinasti Ming. Nilainya 10 juta. Lukisan ini palsu. Kap segelnya sudah rusak.
Warna di permukaannya juga tidak wajar. Hei, kamu ini kenapa diam saja? Pendapatku berbeda denganmu. Aku rasa ini asli. Hei, tunggu. Aku juga rasa ini asli. Aku ada sesuatu untuk diberikan kepadamu. Kegagalan sebelumnya sudah bikin dia kehilangan kepercayaan diri. Kamu juga rasa ini asli? Kamu yakin? Aku rasa ini palsu. Semua terlihat palsu kan? Lukisan ini? Oh, beneran loh. Hei, maksudmu ini, Ibu Guo. Kamu baik-baik saja kan? Minggir. Kamu orang curang yang rendah. Kamu datang lebih awal. Lihat jawabannya duluan. Kamu pikir baik-baik dulu. Aku tidak terima. Aku ingin bertarung lagi denganmu. 2 kemenangan dari 3 ronde. Dia tidak bisa terima kalah. Oke, boleh kita lomba lagi. Aku siap 100 kali, bahkan lebih. Tapi kamu harus tepati dulu janjimu. Janji apa? Ibu Guo, lupa ya? Kamu kan sudah janji sama kita selama kita menang. Bisa bawa 1 lukisan tusuk asli. Telepon, bawa dia ke rumah sakit. Kalian yang telepon. Hei, telepon dong. Hei, Wanita tua jahat ini hampir marah sendiri hari ini. Ying, lukisan kaligrafi ini kamu suka kan? Suka karena ini adalah kunci kemenanganmu tadi. Ini lukisan 10 juta loh. Kamu memberikannya ke aku gitu aja? Ya terus apa? Aku juga tak suka barang antik. Aku cuma suka uang, kaligrafi dan perunggu itu. Tolong bantu aku jual semuanya ya. Aku bantu jual ding perunggu itu. Kakekku suka kaligrafi dan lukisan. Nanti lukisan ini buat kakek. Nanti 2 jumlah uang ini aku transfer sekaligus ke kamu. 150 juta langsung masuk kantong. Oh iya, yang juang. Kamu ada rencana nanti? Tentu saja, aku berencana pergi melihat rumah. Melihat rumah? Wah, pas banget. Perusahaan keluargaku ada proyek properti. Kawasan villa terbesar di King Cheng itu milik keluargaku. Bisakah Tuan Lin menjadi staf penjualanku? Minta aku jadi staf penjualanmu? Mana bisa gitu? Ya sudah deh, aku cari penjualan lain aja. Aku tidak bilang tidak mau. Staf penjualanmu. Ayo pergi. Aku tahu, kamu tidak menolak. Bukankah aku sudah bilang? Tidak suka diganggu orang lain? Paling aku tidak tahu. Bagaimana villa ini? Ini rumah terbaik kami di sini. Ini villa terbesar di kompleks kami. Ada taman dan kolam renang. Kami juga punya gym di dalamnya. Garasi bawah tanahnya sangat luas. Cukup untuk mobil mewah Anda berhenti. Lalu, apakah ada hal istimewa lainnya? Selain itu, tim pelayan villa. Semuanya adalah wanita muda yang cakap. Mereka bersihkan dan jalankan villa. Mereka juga bisa mengurusmu sehari-hari. Ya, manajer, penjelasanmu sangat bagus. Sudahlah, jangan bicara lagi. Cepat pergi. Baik, pelanggan adalah Tuhan. Benar-benar tidak peka suasana. Aku sudah ada di sampingmu. Kamu masih bicara soal 5 pelayan? Aku jaga kebutuhanmu sehari-hari. Kalau begitu, kita lupakan saja ya. Jangan begitu. Aku bukan tipe wanita cemburu kok. Aku juga tidak bisa merawat orang. Aku cuma anak manja. Benarkah? Kalau begitu, biarkan mereka datang saja. Kalau tidak, villa sebesar ini, kita harus cari orang lain dong. Ada apa? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau begitu, tidak ada masalah. Ayo kita masuk duluan. Rumah ini benar-benar mempertimbangkan segala aspek. Tentu sajalah. Ini kan rumah seharga 20 juta. Wajar kalau semuanya sudah dipertimbangkan. Beli! Langsung tinggal. Cukup tambahkan beberapa barang pribadi saja. 20 juta itu. Aku kira rumah ini 10 juta. Lelakiku. Masa tidak pantas mendapatkan yang terbaik? Kok rasanya omonganmu kayak aku lagi dihidupi ya? Mana mungkin begitu. Nanti kamu tinggal cari uang saja. Tapi menurutku kamu tidak perlu mengembalikannya. Kamu mau tinggal sini berapa lama? Tinggal selama yang kamu mau. Masa bisa begitu? Lagi pula kita bukan suami istri. Tentu saja kita bukan suami istri. Tapi aku selalu merasa Tuan yang tidak hanya menarik, tapi juga sangat mampu. Jangan tolak aku. Sudah,
Aku harus pergi sekarang. Masih banyak urusan kantor yang menunggu. Harus aku selesaikan. Mendirikan perusahaan terlalu capek. Lebih baik kamu datang ikut aku. Aku cukup hidup. Itu pilihan saya sendiri. Lagi pula, aku tak mau jadi hiasan. Oke, aku pergi dulu. Siapa itu? Kamu? Halo, Tuan Yang. Tuan Yang. Kami tim pelayan. Aku kepala pelayan. Waduh. Ternyata manajernya tidak bohong. Pelayan-pelayan tim ini memang bagus. Kalian bersihkan kamar saja. Tuan Yang, kami juga siapkan sarapan untukmu. Tapi kami tidak tahu selera Anda. Jadi, kami menyiapkan lebih banyak variasi. Oke, saya segera pergi melihatnya. Baik. Wah, sangat mewah dan lengkap. Ini kenikmatan hidup yang seharusnya. Istri yang cantik, rumah yang besar, dan mobil yang keren, dan sekelompok pelayan yang bisa aku perintah sesuka hati. Kamu datang untuk apa? Saya datang untuk melayani Anda makan. Silakan pesan apapun. Aku dan teman-teman akan melayani. Gak usah, ini udah cukup. Ambilin aku selembar kertas dong. Kasih ke aku ya. Aku yang lap untukmu. Ah, bagus banget, bagus banget. Kamu singkirkan semua barang ini ya, aku udah gak butuh lagi. Baik. Telepon dari siapa tadi? Jinyin. Halo, ada masalah di perusahaan Yang Zuang. Sekarang sangat butuh dana mendesak. Jual dulu lukisan dan perunggu. Untuk menutupi kekurangan. Aku tahu, aku bisa mengandalkanmu. Tapi bagaimana aku bisa menyia-nyiakan uangmu? Kamu adalah wanitaku. Tentu saja aku akan membantumu. Tapi, ceritakan apa yang terjadi. Kamu masih ingat Lin Yuying kan? Bajingan ini ingin pisah harta keluarga. Dia ingin bagi kota 2 bagian. Kemarin, aku terus berada di sisi. Dia menandatangani kontrak. Sepupu laki-lakimu ini tidak tahu aturan. Berapa dana yang kamu butuh sekarang? Katakan padaku. Setidaknya, masih butuh 50 juta. Aku tahu ada lelang baru-baru ini. Meskipun aku mungkin tidak punya banyak barang berharga semahal itu. Setidaknya selesaikan masalah ini. Aku punya cara. Masalah ini akan selesai segera. Aku tutup telepon dulu ya. Kamu siapa? Aku sedang bermain, jangan ganggu. Saya Yang Zuang. Yang Zuang, apa kamu akhirnya sadar? Iya, aku sangat butuh uang sekarang. Biar aku tebak ya. Apa ini karena Lin Yuying, si bocah kecil itu? Aku kasih tahu kamu, dia bukan orang baik sama sekali. Jangan bahas itu dulu. Aku di sini, Yin aman kok. Katakan lokasinya. Aku kirim lokasinya ke kamu. Nanti aku juga ke sana. Kita bertemu di sana, lalu bicara. Ya, aku tutup telepon dulu ya. Tuan Yang, aku tahu kamu pasti ingat aku. Aroma parfum di badanmu terlalu kuat sekali. Aduh, ini semua salah mereka. Selalu menyembunyikan bau badannya. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ini batu yang aku cari? Iya, syaratnya sama seperti sebelumnya. Ada minat? Kenapa lihat aku? Cepat ikuti Tuan Yang sekarang juga. Siapa tahu batu-batu ini. Tuan Yang bisa selesai sehari. Iya, kamu boleh bawa satu kan? Benar kan? Tentu. Tuan Yang sudah memilih? Batu giok asli warna hijau kekaisaran. Tolong lihatkan ini untuk saya. Dan juga Tuan Wu, jangan bohongi saya ya. Saya tahu berapa nilai batu-batu ini. Tentu saja. Lagi pula berkat bantuan Tuan Yang, keluarga kami baru dapat untung besar. Kamu masih bengong apa lagi? Batu yang ditunjuk Tuan Yang itu, cepat bawa potong sekarang juga. Oh baik. Lama banget sih. Tuan Yang, apalagi yang Anda lihat? Beri saya spidol. Efisiensinya tinggi banget. Ini bisa menghemat banyak biaya. Nanti kita pasti untungnya meledak. Tuan Mudawu, Tuan Mudawu. Jadi potong keluar apa hasilnya? Giok hijau, kekaisaran. Apa? Bawa sini, lihatkan. Astaga. Batu giok hijau kekaisaran sebesar ini, nilainya setidaknya mencapai puluhan juta. Setelah diproses nanti, pasti harganya sampai ratusan juta loh. Semua bagian di dalamnya sudah ditandai. Cepat banget.
Stoknya memang tidak banyak. Batu ini bernilai ratusan juta. Bisakah kamu transfer uangku sekarang? Ini. Terlalu banyak. Saya mau tanya keluarga saya. Kalau gitu cepat telepon mereka sekarang. Halo, begini ceritanya. Baik. Tuan Yang, keluargaku setuju 100 juta. Uangnya sudah di jalan. Lihat batu mentah ini. Bisa tidak? Uangnya sudah masuk rekening. Aku serahkan batu ini padamu. Payang, butuh waktu untuk ini. Kamu berikan dulu, tidak bisa. Saya harus lihat uangnya sekarang juga. Kalau gitu, kita tunggu sebentar di sini ya. Kamu bengong apa sih? Payang tunjuk 2 batu ini. Cepat bawa dan buka sekarang. Buang semua sampah ini. Cepat. Wu Jiang kirim uang. Katanya itu sebagian uang muka kamu. Ternyata uangnya langsung ditransfer ke rekening kamu. Bagus juga. Sekarang semua masalah selesai. Antik lama tidak perlu dijual. Uang ini sudah cukup untuk saya melakukan serangan balik. Kalau gitu, kamu kerja dulu aja. Aku tutup telepon dulu ya. Hehe. Yo, Tuan Yang bilang tunggu pembayaran dulu. Keluarga Wu ini memang punya kemampuan. Lagi pula, aku butuh uang ini untuk menyelesaikan masalah untuk wanitaku. Kemampuan Tuan Lin sudah jelas. Kalau saja dia bukan perempuan, pasti jadi kepala keluarga Lin. Tapi tenang saja, Tuan Yang, Tuan Lin akan membuatmu untung 2 kali lipat. 50 jutaku juga sudah masuk. Kalau gitu aku pergi cari dulu. Yinku, sampai jumpa lagi lain waktu. Tuan Lin, lain waktu harus datang lagi ya. Kita dapat temukan jade hijau lagi. Mana semudah itu? Imperial Green tidak muncul setiap hari. Aku pergi duluan ya. Hati-hati di jalan. Liu Yi, apa yang kamu lakukan? Cepat kembalikan uangku kepadaku. Bukannya aku sudah sesuai keinginanmu? Sedang bagi perusahaan jadi 2 bagian. Hanya saja, Hanya tersisa cangkang kosong untukmu. wanita gila kamu. Kamu mau menghancurkan keluarga Lin? Kamu yang menghancurkan seluruh keluarga Lin. Lin Yuying. Kamu kenapa ada di sini? Siapa sih kamu? Apa hakmu datang ke sini? Dia pria milikku, bukan hanya aku miliknya, bahkan seluruh perusahaanku. Itu juga miliknya. Kenapa dia tidak boleh datang? Lin Ruying. Apakah kamu serahkan seluruh keluarga Lin? Kamu duluan pisahkan perusahaanku dari seluruh keluarga besar. Sekarang malah enak banget. Aku sudah benar-benar mandiri tanpa beban pikiran sama sekali. Lain halnya dengan kamu. Bisa nggak kamu beresin kekacauan ini? Kamu tunggu aja. Aku pasti nggak akan melepaskanmu. Ying Ying, tadi kamu bilang, seluruh perusahaan ini milikku. Tentu saja. Bukan cuma itu. Aku sudah hasilkan 100 juta untuk Lin Yuying itu bodoh sekali. Aku pakai 1 langkah jitu. Rencananya langsung gagal total. 100 juta loh. Iya, jumlah ini sudah dalam perjalanan ke rekeningmu. Aku ingin arahkan perusahaan ke antik dan batu giok. Nanti saat itu, kamu jadi direktur utama saham terbesar. Dengan begitu, kita pasti akan makin kuat nanti. Dengan kemampuan mataku ini, semuanya pasti nggak akan ada masalah. Betul, ada kamu di sini. Masa depan sepenuhnya adalah milik kita. Siapa itu? Itu Wu Jie. Aduh, jangan hiraukan dia. Bagaimana kalau kita dengarkan saja apa yang mau dia katakan? Lagi dia kirim uang penting. Halo Kak Wu. Kenapa Pak Yang menelepon saya lagi? Apakah kamu punya waktu belakangan ini? Bilang dia kamu nggak ada waktu. Kamu harus menemaniku. Gak ada, aku mau nemenin wanitaku. Aduh, begitu ya. Kalau besok gimana? Ayah, jangan rebut. Kamu Tuan Yang, saya ayahnya Wu Ying. Juga kepala keluarga Wu, kata Bu Wu, kamu sangat kuat. Saya ingin mengobrol dengan Anda. Mungkin kita bisa bekerja sama nanti. Kali ini kamu boleh setuju dia. Karena undangan Tuan Wu, aku pasti tak bisa menolaknya. Baik, saya tunggu di rumah Wu. Kamu datang ke sini. Kenapa kamu tiba-tiba suruh aku setuju? Aku kira begitu. Wu Jie itu anak nakal, punya sedikit otak tapi tidak banyak. Tapi ayahnya beda sama dia. Lagian, tadi kan aku udah bilang, perusahaan kita ke antik dan giok. Keluarga mereka lebih baik di sini. Ya, jauh lebih hebat dari kita. Ternyata tujuannya untuk kerjasama ya. Iya dong, mau cari uang? Pasti semakin banyak jalur semakin bagus. Jadi kita pergi sekarang? Sebenarnya nggak juga. Bisa juga biarin mereka nunggu sebentar. Hey, tutup dulu tempat ini.
Dia tidak bisa melihat apapun. Aduh ayah, kenapa suruh aku yang ngelakuin ini? Lagian aku udah bilang sama kamu, Pak Yang itu beneran. Aduh, kalau dia beneran sehebat itu, jangan biarkan orang luar melakukannya. Harus kita lakuin sendiri secara langsung. Kata-katanya sih kita yang lakuin sendiri. Ujung-ujungnya tetap aja, aku sendiri yang ngelakuin semuanya. Apa yang baru aja kamu bilang? Kamu lanjut angkat batu-batu itu. Ambil batu kaca itu buat aku. Tutup pakai batu-batu jelek lainnya. Halo Nona Lin. Ini pasti Tuan Yang Zuang yang baru terkenal ya. Dia sekarang sudah jadi tunanganku loh. Selamat sebelumnya buat kalian berdua. Tuan Yang, aku ingin uji ketajaman matamu kali ini. Bagaimanapun juga, yang didengar tidaklah nyata. Yang dilihat adalah kebenaran sejati. Saya bisa mengerti itu. Tampaknya tumpukan batu itu adalah untuk saya. Ujian ketajaman penglihatan, ya kan? Tentu saja. Tuan Yang, jika kamu temukan lokasi batu mentah, maka batu mentah itu akan menjadi milik Anda sepenuhnya. Nanti di kemudian hari. Kami masih bekerja sama dengan kalian. Hahaha. Baik, saya akan lihat lagi. Baik. Hahaha. Batu asli ayah. Kok kamu memberikannya begitu saja? Aduh, kamu harus lebih bijaksana. Lagi pula, dia belum tentu bisa melakukannya. Batu mentah jenis kaca giok yang asli harganya mencapai 100 juta. Batu jenis kaca sebesar ini. Keluarga Wu benar-benar tidak pelit ya. Dari kelihatannya, dia sudah mengambil keputusan. Tuan Kepala Keluarga Wu, kamu harus tepati janji ya. Ayahku pasti tepati janji. Batu terbesar tersembunyi di tumpukan ini. Tapi dia yang paling berharga. Karena ini batu giok kaca mentah. Nilainya 100 juta, 100 juta. ini. Tidak mungkin kan? Ini, kenapa bisa semahal ini sih? Bukannya tadi dibilang cuma puluhan juta? Aduh, rugi besar banget nih. Pria aku Speedo. Potong sesuai garis yang aku buat. Jangan sampai merusak batu mentahku. Baik. Kita, ayah dan anak akan memotong. Ternyata dapat 100 juta lagi. Sekarang kita untung lebih banyak. Ini 100 juta, serahkan padamu. Aku yakin dengan kemampuanmu. Perusahaan pasti untung lebih banyak. Itu juga butuh waktu. Gak kayak kamu, langsung bawa. Nilai sebesar ini terlalu banyak. Ini loh, batu bernilai 100 juta. Pagi tadi bisa cari tukang prosesnya, dapat untung sedikit. Sekarang tidak ada apa-apanya. Dikasih gitu aja tanpa ragu. Kamu nangis-nangis, kenapa sih? Ya. Kepala Keluarga Wu, gimana menurutmu kemampuan penglihatan saya ini? Aduh, kemampuan penglihatan Tuan Yang ini benar-benar tiada tandingan seantero dunia. Saya hubungi keluarga Lin sekarang. Tidak usah. Saya tidak ada hubungan dengan keluarga. Anak perempuan menikah air tumpah. Sekarang. Orangnya dari Yang Zuang. Perusahaannya juga milik Yang Zuang. Aku juga mau istri seperti itu. Jangan bicara lagi. Tidak menyangka Nona Lin ternyata begitu berani dan tegas. Ya, baiklah, mulai sekarang keluarga Wu kita bekerja sama dengan keluarga Yang. Batu ini nanti saya antar ke perusahaan kalian. Semoga kerjasama kita menyenangkan. Hei, baik. Kerjasama yang menyenangkan. Hahaha. Aku sudah lihat masa depan gemilang. Hei, tentu sajalah. Tuan Yang, aku punya masalah besar harus selesaikan. Itulah kenapa saya butuh Tuan Yang. Oh, masalah apa itu? 2 orang Korea. Sebelum kita membicarakan kerjasama, mereka ingin lihat kemampuan ahli penilaiku. 2 kali sebelumnya, banyak trik kecil yang menyebabkan kegagalan. Lalu mereka memanfaatkan kesempatan untuk meminta. Nanti untuk penilaian batu mentah berharga. Harus semuanya dilakukan oleh orang-orang mereka. Mana bisa begitu? Nanti kerjasama jadi milik mereka. Harga batu mentah yang mahal. Bahkan bisa mencapai ratusan juta. Iya ya. Ini yang saya ingin Pak Yang. Membalikan poin untuk saya. Pak Yang, 2 orang Korea itu memang sulit dihadapi loh. Pria saya pasti tidak ada masalah. Tuan Wu, katakan saja padaku di mana mereka. Mereka menginap di hotel terdekat. Saya akan segera menghubungi mereka. Biarkan mereka bicara bisnis di Wus. Pak Yang,
Kali ini kamu beri pelajaran berat kepada mereka. Kalau tidak, mereka tak mau kerjasama. Kamu dengan patuh. Tuan kepala keluarga Wu, tenang saja. Saya pasti tidak akan memaafkan mereka. Baik. Wu Jie, ya, kamu bawa mereka ke kantor. Saya akan menyusul nanti. Baik, Pak Yang, Nyonya Yang, ayo kita pergi. Haha, silakan. Hahaha. Silakan duduk. Beberapa ini Sialan. kalian datang cari aku sekarang. Aku sibuk bertemu guru. Bukankah kita datang nanti? Kalian mengacaukan jadwal kita begini. Aku Kwanto Huo, penanggung jawab acara ini. Masalah ini tidak selesai semudah itu. Kali ini kita undang penilai barang antik terbaik, Qing Cheng Shiba. Kita baru makan dengan wakil Qing Cheng. Dia bilang dia penilai terbaik di Kinceng. Mari kalian bertarung dengan wakil ketua. Siapa yang menang, kita akan bekerjasama dengannya. Kalian mau kerjasama, datang aja. Kalau tidak mau kerjasama, cepat pergi dari sini sialan. Dan jangan berteriak-teriak panggil Shiba terus sialan. Dulu banyak dari kalian tidak menyadarinya. Karena kamu orang baru di sini. Maka lihatlah pelan-pelan. Tapi ini adalah kesempatan terakhir. Kalau kalian masih tidak bisa melihatnya. Lain kali, kita lihat batu orang kita yang melihatnya. Dan dana untuk negosiasi. Harus dikurangi. Barang palsu giok hijau kekaisaran ini bernilai 100. Nilai giok hotan asli 120 juta. Batu giok asli senilai 10 juta. Benar-benar membosankan. Ini terlalu mudah banget. Apa yang kamu omong kosongin? Kalau kamu bisa tebak semua benar, aku biarkan kamu ambil satu. Oke, bagian kiri ini palsu. Sisanya yang asli. Kamu tebak salah. Yang di sebelah kiri ini asli. Yang sebelah kanan ini palsu. Asli atau palsu? Potong saja lihat, pasti tahu dong. Karena teman Korea begitu dermawan. Aku ambil yang tengah. Kak Wu, tolong potongkan ini untukku. Baiklah. Temanku cuma ngomong sembarangan. Tuan Yang, jangan dianggap serius ya. Kenapa? Kalian orang Korea bicara. Apa itu cuma kentut? Iya kan? Omongan gue jelas beneran. Sini dah. Ternyata ini giok Hetian Yu 120 juta. Sumpah. Tidak mungkin. Kalian pasti salah. Salah apa? Batu ini kalian yang bawa sendiri. Kenapa? Yang kamu bawa sebelumnya kan semuanya nggak ada batu bagus ya? Sebelum dibelah, aku juga nggak yakin 100% loh. Tidak apa-apa sih, Mida. Kita tipu mereka beli barang palsu. Kalian berdua tidak akan menyesal kan? Kamu hanya menyukai satu saja. Dua yang lain, kalian salah loh. Salah? Coba kamu katakan, giok hijau kekaisaran yang ini asli. Batu ini sebenarnya sudah ditetapkan sebagai setelah kerjasama kita berhasil. Beli dengan harga diskon, ya. Tapi sekarang, kalian menganggapnya sebagai barang palsu. Ada lampu UV tidak? Ada. Tolong kalian berdua lihat baik-baik. Apakah ini asli atau palsu sebenarnya? Ternyata palsu. Aku sudah membelahnya langsung loh. Batu ini, cara pemalsuan ini, benar-benar keterlaluan. Nanti penilai bahan berharga harus orang kita. Ada keberatan? Tidak apa-apa. Kita cari orang lain saja. Ibu kota bukan cuma mereka. Kalian mungkin belum tahu, keluarga Wu kami ahli terbesar di Qingcheng. Kecuali kalian pergi dari sini. Kalau kalian pergi, rencananya berbeda dengan yang kalian atur. Tidak cocok kan? Kami masih bisa menghubungi keluarga Lin. Keluarga Lin suka antik. Percayalah dengan dukungan kami. Keluarga Wu kalian sama sekali tidak akan berjalan lancar. Kamu sebaiknya beritahu mereka. Siapa kamu? Aku Lin Rowing dari keluarga Lin. Tapi sekarang aku tunangan Tuan Yang. Jadi kalian lebih baik panggil Nyonya Yang. Kalian semua, bagaimana keadaannya? Ayah, Tuan Yang punya giok Hetian senilai 120. Giok Hetian Raja. Wah, Tuan Yang turun tangan luar biasa banget.
Belum sehebat itu kok. Kepala Wu, sebaiknya bicara baik. Kedua orang ini. Bagaimana kita kerjasama nanti? Penilai. Lu Yu, penanggung jawab. Tinju api. Mari kita bicara di ruang rapat. Mereka pergi begitu saja. Kamu bilang batu ini asli? Mereka tidak berani mengambilnya. Yang Zuang, jadi ini sebenarnya apa sih? Ini adalah giok hijau zamrud asli. Harganya murah. Wah, Tuan Yang. Ini. Diberikan kepadaku? Iya dong, kita kan mitra kerja. Baik, mulai sekarang ikuti Tuan Yang. Oke, rayain bareng ayahmu pelan-pelan. Aku juga mau makan bareng Yingkuku. Sampai ketemu lagi di lain hari. Tuan Yang. Nyonya Yang, hati-hati di jalan ya. Aku cuma bilang mau merayain sebentar. Gak bilang beli baju baru loh. Ini juga cara perayaan kan? Lagi pula, kamu mau pakai setelan baju ini sampai kapan sih? Bukannya aku udah bilang, dengan posisiku sekarang. Gak usah bilang pakai baju lama, bahkan pakai celana pendek dan kaos. Orang panggil saya Tuan Yang. Oke, tentu saja boleh begitu. Tapi, Aku gak suka. Ya udah, ikut kata kamu deh. Nona Lin, terakhir kamu beli pakaian tahun lalu. Aku pilih untuk adikku kali ini. Masih beli sesuai rencana awal? Rencana apa? Itu gak penting. Aku datang pilih baju untuk suamiku. Namanya Yang Zuang. Gak nyangka Nona Lin punya pasangan. Selamat ya, Tuan Yang. Kita milih baju dulu yuk. Ini adalah lapangan Tuan Lin. Aku hanya ambil pakaian untukmu. Baik, baik, baik. Hmm, udah, pergi tidur sana. Apa? Udah pilih baju sebanyak ini? Berapa lama nyoba ini? Dulu kamu suruh aku nyoba baju, aku nggak pernah keberatan sama sekali. Kenapa? Kalau giliran aku nggak boleh. Mending nggak usah deh. Hari ini udah terlalu malam sih. Kita ganti baju lalu pulang. Ya udah deh. Tapi aku inget loh ini. Ngapain kamu ikutin aku? Kenapa aku nggak boleh ikut? Bukankah aku wanitamu? Kenapa dulu aku nggak sadar ya? Kamu sekarang makin baik aja. Dulu kamu nggak kayak gini loh. Terus kenapa emangnya? Aku sayang suamiku, apa salahnya? Tetap aja nggak boleh. Kamu mending nunggu di luar aja. Yang ini ukurannya terlalu kecil. Wah, ayo, sini, sini. Putar-putar dulu. Gimana? Suamiku, kamu ganteng banget deh. Ini bukan di rumah loh. Kita lagi di toko loh. Oh iya, ayo kita pulang cepat. Kenapa kamu tidak buru-buru? Aku nggak buru-buru sama sekali. Nanti pas udah di rumah, kamu bisa coba lebih banyak baju. Ayo kita pergi belanja dulu. Kamu kenapa sih? Sebelum kita jadian, kamu nggak pernah begini loh. Ah? Emang iya? Kamu anggap aku bodoh ya? Aku kasih kamu kesempatan terakhir nih. Ayo, ikut aku pulang. Kita jalan-jalan dulu dong. Pulangnya nanti setelah selesai jalan-jalan. Ya udah. Ya udah, jalan-jalan dulu aja. Nona Lin, baju ini. Langsung bayar aja. Nanti kirim ke rumahku ya. Kita pergi jalan-jalan dulu. Oh, baik. Kamu bilang, kalau kamu ajak aku main keluar, kamu harus bawa aku ke tempat yang aku suka dong. Kamu pikir aku suka tempat ini? Ini tempat kita pertama ketemu. Apakah itu romantis? Aku tetap lebih suka di rumah.
Kamu mau cari barang berharga ya? Meskipun selera kamu sangat bagus, tapi aku kasih tahu kamu, tempat ini paling banyak orang tanpa bahan tak bisa masak. Bahkan selera kamu bagus juga, tapi tanpa harta tidak berguna. Tapi gimana kalau kebetulan ada? Manik kaca Zando King Tingyan yang aslinya bernilai 50 juta. Ada barang bagus nih. Barangnya seberapa bagus? Menurutku nilainya beberapa ratus juta. Aku tidak punya ratusan juta. 50 juta aku masih punya. 50 juta. Di mana? Nanti ya, lakukan sesuai keadaan aja. Ingat ya, kerjasama yang baik. Bos, aku mau beliin pacarku. Aduh, kenapa kamu cubit aku? Siapa suruh kamu ngomong salah tadi? Aku bukan pacarmu, tunanganmu, istrimu. Oh iya bos, ini istriku. Pasangan muda yang sangat mesra gini, bagus banget ya. Terus menurut kamu, aku milih barang apa buat istriku? Istrimu cantik banget. Pasti butuh liontin giok dong. Aku kasih tahu ya, liontin giok ini tuh barang terbaik yang aku punya. Harganya lebih dari 100 ribu. Liontin giok biasa, yang palsu cuma harganya 50. Ah bos, Ini cuma liontin giok biasa. aku memang mau beli barang. Aku tak mau dianggap bodoh. Aku cuma mampir lihat-lihat doang. Bos, ini harganya berapa? Oh ini loh, Manik Kaca Dynasty Song. Harganya 50 ribu. Apa? Bos, ini cuma bola kaca doang. Kamu minta 50 ribu yuan? Hey, ini bukan bola kaca. Ini Manik Kaca Dynasty Song. Hei bos, jangan bohongin aku ya. Alasan barang antik mahal harganya. Karena itu memang berharga. Kalau tidak, aku ambil batu tua ini. Kenapa tak ada yang beli mahal? Iya bener tuh bos. Aku tawarin 500 yuan. Kamu jual nggak? Hei, kamu bodoh ya? Barang ini cuma 5 yuan doang, kamu malah mau bayar 500 yuan. Aduh, aku sudah bilang padamu, jangan datang ke tempat macam ini. Ayo pergi, pulang ke rumah, jalan. Bos, kalau kamu nggak mau jual, kami pergi aja. Jual. Ya udah, 500 aja. Kamu kok bodoh banget sih? Bayar 500 yuan buat barang ini. Oke, nanti di rumah lihat bagaimana aku ngajar kamu. Bos, cepat, aku scan untukmu. Hei, gimana? Aku actingnya bagus kan? Sangat bagus. Dulu pas investasi, kamu sering acting. Tapi benda ini sebenarnya apa sih? Ini Manik Kaca Lirih Zando. Kalau kamu bawa ini ke lelang, kalau ada yang mau beli, akan menawarkan harga yang sangat tinggi. Seriusan? Pandanganmu bagus banget deh. Ngomong-ngomong, berapa total asetku sekarang? Aset kamu seharusnya sudah mencapai berapa ratus juta. Tapi milikku ya, milikmu juga. Kalau dihitung, nilai asetmu sekarang seharusnya mencapai 150 juta. 150 juta? Aku dapat uang banyak? Tentu saja. Tapi milikku ya, milikmu. Jadi kalau dijumlahkan totalnya segitu, gimana? Senang kan? Yeng, kamu. Udah, jangan bicara apa-apa lagi. Kamu juga memberiku sebagian uang mahar. Kapan itu? Kenapa? Barang ini tidak bisa jadi mahar. Tentu saja bisa. Tapi ini harganya cuma berapa sih? Apalagi mahar yang kamu inginkan. Sisanya ya. Kalau gitu aku mau berapa miliar? Dengan kemampuanku sekarang, sepertinya bisa cepat aku dapatkan. Bodoh, aku cuma butuh 1 malam saja. Ayo pulang. Dulu kamu tak izinkan pelayan datang. Kamu pakai ini sangat nyaman. Sekarang, Mereka lumayan baik sih. Lagi pula dulu di rumahku juga begitu. Tapi sekarang, tempat inilah rumahku yang sebenarnya. jadi mau aku temani ke kantor. Tidak usah, tadi pagi sekretaris kirim pesan ke aku. Lelang umum Zhang akan diadakan. Aku berencana ikut menemanimu pergi. Menemani aku. Perlu banget gitu. Tentu saja sangat perlu. Sekarang fokus perusahaan sudah bergeser. Kamu adalah orang yang paling penting. Oh, Lagi pula, kamu nggak mau aku temani pergi? Tentu saja mau dong. kebetulan kita bisa pergi lihat-lihat bareng. Lihat-lihat apa yang layak dibeli. Oh iya, tetap harus ngasih tahu kamu. Hari ini banyak orang ada di sana. Lagi pula asosiasi ini didirikan keluarga Zhang. Keluarga Wu terlibat dalam
ini. Lalu bagaimana dengan keluarga Lin? Keluarga Lin. Fokusku bukan pada antik dan permata. Bisa dibilang ada kerjasama, tapi tidak banyak. Tapi kamu tetap harus hati-hati. Lagi pula orang asosiasi penilai barang antik tidak suka dengan kamu loh. Aku juga benci mereka. Mereka bukan orang tak mampu. Orang yang mampu tapi sombong. Aku ngomong nih ya, keluarga Zhang terhadap para penilai sangat melindungi mereka. Itu dasar mereka berkembang besar. Selama ini keluarga Zhang dan Wu memanfaatkan asosiasi untuk keuntungan tersembunyi. Tapi mereka semua tidak punya milik kedua mata ini. Iya, tanpa kedua matamu ini, kamu sendirian sudah setara dengan semua orang mereka. Oke deh, aku pergi beres-beres dulu. Setelah selesai, kita pergi bersama. Iya, oke. Ayo pergi. Meme. Wu Ying. Kenapa dia menelepon aku? Kepala keluarga Wu mencari. Ada apa dia mencariku? Tuan Yang, aku sudah menerima kabar. Wakil Ketua Jian Bao akan menyerangmu. Turun tangan? Bagaimana caranya? Sejauh ini masih cara dalam lingkungan asosiasi. Keluarga Zhang belum turun tangan. Tentu keluarga Wu kami tidak punya. Lagi pula, kita sudah mitra kerja. Semua orang Zhang. Ini cukup tunjuk sikap keluarga Zhang. Tidak masalah. Ayo gunakan cara apapun. Aku justru sangat ingin melihat. Apa yang sebenarnya ingin mereka lakukan? Kita sekarang sedang bekerja sama. Jika ada masalah, katakan padaku. Tentu, aku rasa tidak perlu. Tentu saja penilaianku benar. Bagus Pak Yang, senang Anda yakin. Nanti, kalau Tuan Yang punya waktu, bolehkah datang lagi untuk melihat-lihat batu-batu kami? Baru ada stok masuk. Oke, aku akan datang nanti. Tuan Yang benar-benar luar biasa. Anda siapa? Ini wakil ketua asosiasi barang antik Xuanhua. Nona Lin, lama tidak bertemu. Saya lebih suka orang lain memanggil saya Nyonya Yang. Nona Lin. Keluarga Lin kacau. Lin Yuying kini sendirian tanpa bantuan. Semua anggota keluarga Lin juga siap mendapatkan harta milik mereka masing-masing. Itu memang pantas dia dapatkan sendiri. Kalau tidak ada suami saya juga tidak bisa membalikkan keadaan. Saya tahu Pak Yang sangat hebat. Biasanya tidak pernah bertindak sembarangan. Sekali dia bertindak, pasti ada keuntungan yang bisa didapat. Patung tangan Buddha emas saya. Bukan berasal dari dinasti Ming, kan? Benar, itu berasal dari dinasti Tang. Nilainya setidaknya 80 juta. Bukan 5,5 juta. Kalau Pak Yang bersedia, patung tangan Buddha saya bisa saya berikan kepada Anda. Tapi, aku ingin makan dengan Guo Qin dan mengambil satu foto yang menyenangkan. Saya akan mengumumkan pada hari acara lelang, sebenarnya Anda salah satu. Guo Qin menilai satu dengan benar. Apa maksud Anda ini? Maksud Anda ingin membuat suami saya mengakui kesalahannya sendiri? Setiap orang pasti akan gagal. Ini sangat wajar. Guo Qin juga pernah gagal sebelumnya. Apakah Tuan Yang, apakah kamu tidak akan pernah gagal dalam beberapa dekade mendatang? Tidak akan. Aduh Tuan Yang, untuk apa begitu? Hal ini sebenarnya menguntungkan kita berdua. Kamu dapat patung tangan Buddha. Dan asosiasi juga bisa menyelamatkan mukanya. Jangan-jangan kamu berpikir, saya kekurangan 5,5 juta ini? Saya benar-benar tidak mengerti kamu. Mengapa begitu peduli pada asosiasi? Kamu lupa nggak? Kamu bukan Zhang. Wakil Ketua Li, ingat kirimkan cendana saya ke perusahaan istri saya. Kalau tidak ada, aku akan jelaskan keluar. Lelang keluarga Zhang sangat luar biasa, sangat adil dan tidak memihak, dan punya pandangan yang sangat bagus. Aku ketawa sampai perut sakit. Berhenti ketawa, kita harus pulang sekarang. Terus kita mau kemana? Ke rumah keluarga Wu. Aku janji lihat batu. Ayo pergi. Giok Yangzi Hetian, yang barang aslinya bernilai 150 juta. Giok Yangzi Hetian sebesar ini. Seberapa besar? Tuan Yang mana maksudmu? Ini adalah giok Yangzi Hetian. Kamu ikuti garis putus-putusku, bisa dapat giok Hetian utuh. Nilainya setidaknya 150 juta. Tuan Yang, baik, ikuti yang kita sepakati tadi. Giok Yangzi, yang ini, jadi milik Anda. Baiklah, aku terima tanpa sungkan. Kirim ke kota setelah dipotong. Tuan Yang, berikan pena ini padaku. Mau minta aku bantu menggambar? Ya. Celana dalam. Baik. Batu dengan jade terlalu sedikit.
Sepertinya kita butuh cara lain. Tuan Zhang Ming membuka toko batu judi. Nanti kita mau mengacaukan tempatnya? Zhang dan Hu bekerja sama. Ayahku bilang, siapapun yang merugikan Tuan Yang, dia bukan lagi sekutu kita. Kalau begitu, nggak apa-apa, kita berulah bentar. Aku sudah lama lihat Zhang Ming. Si brengsek itu, jadi kapan kita pergi? Besok saja, kita langsung pergi ke stasiun transit. Itu barang langsung dari tambang. Bisa dibilang itu stasiun penyortiran pertama. Akan keluar banyak barang. Baik, jadi kita pergi besok. Oke, kami pergi duluan ya. Oke, nanti besok aku jemput kamu sendiri. Ayo pergi. Kalau begitu, sepertinya bisa dapat untung besar lagi. Semua cepat-cepat kerja ya, jangan sampai merusak barangnya. Hati-hati. Wah, saudaraku baik Zhang Ming. Akhirnya ketemu kamu. Kita tidak sedekat itu kan? Kita ini saudara baik loh. Mana mungkin tidak kenal? Ayo, aku perkenalkan. Yang Zhuang penilai terkenal. Tuan Yang. Kalau yang ini, Zhang Ming pewaris Zhang selanjutnya. Aku dengar dari ayahku, kamu sudah berkali-kali melawan keluarga kami. Bahkan menolak untuk berdamai. Kenapa kamu datang bersamanya? Ya iyalah, datang bareng buat cari uang banyak. Aku kasih tahu. Penglihatan orang ini sangat menakutkan. Barang-barang kamu ini, dia selesai dalam 10 menit. Nanti bukan terus bahan menunggu orang. Orang menunggu gerobak batu datang. Uji, jangan ngomong sembarangan. Aku tahu orang ini hebat. Tapi, terus kenapa? Dia sudah musuh keluarga Zhang kami. Lagi pula, mungkin aku bisa akrab sama dia? Zhang Ming. Kamu benar-benar bodoh banget. Ini kesempatan besar buat cuan banyak. Kamu benar-benar gak bisa diselamatin lagi. Batu alam asli bernilai 100 juta. Nilai batu giok ini 80 juta. Pantas saja disebut stasiun transit. Di sini kita bisa memilih duluan. Ada 2 batu di atas. Bagus banget. Kalian berdua belum selesai ngobrol? Tuan Yang, pemilihannya udah hampir selesai. Tentu, tapi aku masih pengen tahu berapa penghasilanku. Keluarga kami memberi Tuan Yang 5 juta yuan. Kirimkan Zamrud Raja. Jadi untukmu, sudah pasti 2 potong. Kenapa dikasih 2? Keluarga kami sudah mengeluarkan 1 potong. Keluarga kamu harus kirim 1 juga. Jadi kan totalnya 2 potong gitu. Oh iya, ada honor 5 juta. Jangan lupa ya. Dia dapat honor 10 juta kan? Hei Zhang Ming, 5 juta ini ya. bagi kalian cuma hal sepele. Mengenai masalah batu giok mentah ini, apalagi tidak ada masalah sama sekali. Kota Qingcheng, kita terkenal dengan penambangan batu mentah. Nanti pasti dapat banyak uang. Biaya penampilan itu cuma hal sepele. Saya juga mau kedua potong batu giok mentah ini. Tidak perlu diproses. Kirim paket ke istriku. Apa? Toko milik istrimu? Bukankah itu perusahaan Nona Lin Royin? Lin Royen bukan lagi Nona Lin. Tapi sudah menjadi Nyonya Yang. Sepertinya saat kamu bertemu lagi nanti, anak pun juga. Jangan bicara soal itu. Yuk kita lanjut kerja saja. Saya yang tunjukkan ke kalian. Kalian yang catat. Oke. Bagian ini, yang ditunjuk Pak Yang. Ini semua pasti ada barangnya. Cepat angkat semuanya. Lin Royin sudah menikah. Kenapa aku nggak tahu sama sekali? Sialan, Pasti bikin Yang Zhuang. si bocah itu hancur reputasinya. Cepat suruh orang asosiasi urus ini. Apapun caranya. Pak Zhang, kecepatanmu lambat banget. Kita hampir selesai memilih semuanya. Kirim ke tempat yang ditentukan. Kita pergi duluan ya. Pak Yang, jangan lihat Zhang Ming sejak kecil udah sifat penakut kayak gini. Dia punya banyak rencana jahat. Apa dia kenal sama Yin Yin? Nggak mungkin sama sekali. Si penakut itu tak berani menatapnya. Dia memang diam-diam mencintai Nona Lin. Tapi nggak apa-apa. Lin Royen itu sudah bukan Nona Lin lagi, melainkan Nyonya Yang. Kalau gitu aku tenang deh. Tolong antar aku pulang Shijing ya. Tidak masalah. Ayo pergi. Kali ini aku antar sendiri ke Shijing. Kalian tidak perlu ikut.
Aku cuma keluar kantor beberapa hari. Kamu malah bikin masalah sebesar ini. Terima kasih atas jasamu selama ini. Aku kasih kamu kesempatan terakhir lagi. Kalau kamu belum bisa pulihkan kerugiannya, Langsung mundur dan pergi dari sini. Tenang saja, Tuan Lin. Aku pasti bisa memulihkan kerugian itu. Tenang saja, Tuan Lin. bukankah aku sudah bilang jangan? Ah, suamiku. Kenapa kamu datang? Kamu lagi kerja ya? Mending aku pergi duluan deh. Tidak. Aku pergi. Ingat kata-kataku tadi, kalau kerugiannya masih tidak bisa dipulihkan. Aku juga tak ingin melihatmu datang. Surat pengunduran dirimu untuk menemui aku. Iya. Kenapa? Belum puas lihat ya? Aku belum lihat sikap dinginmu. Bisa main lagi buat aku lihat? Tidak bisa dong. Aku tidak bisa melakukan itu pada ekspresi seperti itu. Jangan bahas ini dulu. Cepat bilang berapa uangmu kali ini. Aku cuma memilih 2 batu. Terjual seharga 180 juta. Suamiku, kamu hebat banget. Aku tahu pandanganmu paling bagus. Tuan Zhang, Tuan Lin tidak mau bertemu siapapun sekarang. Kamu keluar dulu. Kamu datang buat apa? Aku selalu menyukaimu, Nona Lin. Jamie. Sekarang dia adalah istri saya. Jadi, kamu nanti panggil aku Nyonya Yang. Besok adalah hari ulang tahunku. Ini undangan untuk kalian berdua. Pameran antik dan lelang di pesta. Kalian berdua harus datang ya. Ingin lelang besok. Kita pergi nggak? Tentu saja harus pergi ulang tahun Zhang Ming setiap tahun. Zhang keluarga ubah silaturahmi lelang. Dan cara lelang mereka sangat unik. Ini barang palsu dan asli campuran. Dan harga awal lelangnya sangat tinggi sekali. Kalau itu barang asli, harga awal lelangnya puluhan juta loh. Ini bukan lelang barang kontroversial lainnya. Itu beda banget. Barang kontroversial hampir tidak asli. Tapi lelang keluarga Zhang ini, barang asli dan palsu jumlahnya sama. Kalau keluarga Zhang mau kenalan denganmu, akan memberitahu yang paling berharga. Kedengarannya cukup menarik. Berarti kita harus pergi. Tentu saja harus pergi. Beli hadiah dulu sebelum pergi. Benar juga. Memang seharusnya kita menyiapkan hadiah untuknya. Kira-kira hadiah apa yang cocok ya? Kasih barang antik. Kamu ingat toko pakaian itu? Kita beli di toko itu. Kenapa harus ke toko itu sih? Kamu tahu sendiri nanti. Ayo. Tuan Yang, Nyonya Yang, kalian berdua datang lagi. Kali ini mau beli baju ya? Stok sebelumnya masih ada? Tentu ada. Bos toko ingat pesanmu? Bagus, silakan duduk. Ada apa sebenarnya sih? Kali terakhir kamu tidak memberitahuku. Sejak kecil sampai besar, Lin Yuying gak jarang bikin aku marah. Setiap kali aku belikan dia baju, semua datang sini pesan khusus. Aku khusus memesan sejenis kain untuknya. Diraba terasa oke, tapi kalau dipakai sedikit berkeringat saja sudah tidak nyaman. Rasanya seperti ditusuk jarum. Nggak kelihatan sama sekali. Kamu ternyata lumayan jahat diam-diam. Ini adalah cara yang diperlukan. Sekarang tidak perlu kirim. Keluarga Juang berani menentangmu seperti ini. Kita harus pakai cara ini buat mereka kesal sepuasnya. Nyonya Yang, bajunya sudah di kotak. Bagus, ayo kita pergi. Aku akan mengganggu dia besok. Iya. Kenapa Li Xuanhua masih ada di samping Wu Xie? Orang luar bisa mencapai ini. Posisi seperti ini. Usaha lebih banyak. Kira-kira dia belum tahu urusan Zhang. Keluarga aku kan? Bos Yang, kamu akhirnya datang juga. Ah, Pelanin suaramu dong, bisa? Lagi pula aku bukan bosnya. Yang, Tuan Yang, kamu datang. Datang di waktu yang tepat banget. Aku kasih tahu untungmu. cangkir hias naga laut Schwand. Barang aslinya bernilai 200 juta. Lagi lihat apa? Lihat cangkir tekan tangan itu tidak bernilai 200 juta. Aku belum lihat antik 200 juta. Ayo pergi. Suami, ini cangkir tekan tanganmu. Iya, tepat itu. Suamiku hebat banget. Baru datang nemuin yang paling mahal. Bukannya kamu udah siap mau bertindak? Kenapa belum bertindak terhadap dia? Yang Zhuang memang punya beberapa keyakinan. Bahkan kepala keluarga sedang memikirkan caranya. Ketua kami sarankan buat barang palsu terbaik dulu. Terlalu lambat. Kalian siapkan saja barang palsu. Mau tukar asli sama palsu? Zhang Shao tak pasti menang. Paling-paling cuma seri. Kalau beneran seri, sampai orang luar tahu, asosiasi kita melakukan curang. Mereka nggak akan datang lagi. Kita, kalau begitu, rencana keluarga Zhang puluhan tahun ini bisa hancur seketika semuanya.
Aku pergi cari ayahku. Kamu dan pamanku cepat urus ini. Hadirin sekalian, bagaimana kalian menikmati di sini? Aku sudah tidak sabar untuk memulai acara pembukaan kita. Sekarang aku umumkan, lelang resmi dimulai. Setiap koleksi, harga awal lelang 1 juta. Hadirin sekalian, lelang ulang tahun ini dimulai sekarang. Semua orang bisa menawar dengan bebas. Tawaranmu minimal 1 juta ya. Tidak ada batas maksimal. Yang pertama kita lelang benda ini. Ayahku mengundang kalian berdua. Aku juga ingin ketemu Kepala Zhang, Tuan Yang. Nama harummu sudah tersebar luas. Beberapa hari belakangan ini, anak buahku setiap hari membicarakanmu. Semoga Tuan Zhang senang mendengar ini. Tentu saja senang. Di asosiasi kita punya Tuan Yang, orang sepertinya untuk menjabat sebagai ketua. Saya merasa cukup tenang. Ketua, kenapa aku tidak tahu sama sekali? Semakin besar keluarga, banyak hal tak bisa aku kendalikan. Aku setiap tahun merayakan ulang tahun anak laki-lakiku. Anak laki-lakiku tidak pernah, bukan pemeran utamanya. Orang yang datang ke sini, asalkan orang ini benar-benar penting, aku jadikan dia protagonis sejati. Tuan Yang, jika kamu bersedia menjadi ketua asosiasi kami, aku akan memberimu cawan naga laut biru putih Schwand secara gratis. Asalkan kamu bekerja untuk keluarga Zhang kami. Aku tidak mau jadi karyawan, apalagi tunduk pada orang lain. Ini baru suamiku yang baik. Apa gunanya kita bertengkar? Kalau begitu, jangan menghalangi jalanku. Berbaring di jalanmu, maksudmu aku pakai kedua tangan? Melepaskan kerjasama dengan keluarga Wu, kerugian yang kamu timbulkan pada asosiasi tidak bisa aku perbaiki. Sehingga, lihat warisan keluarga Zhang kami. Tenggelam perlahan-lahan. Menghadapi paha yang sudah membusuk. Aku pikir, satu-satunya yang bisa keluarga Zhang lakukan adalah mengorbankan sebagian untuk bertahan hidup. Hanya keluarga Zhang yang bisa melakukannya. Adalah mengorbankan sebagian untuk bertahan hidup. Ayah, kenapa harus kerjasama? Diam, apa kamu mau memaksaku di depan begitu banyak orang untuk menamparmu? Kalau saja kamu punya sedikit saja kemampuan menilai Tuan Yang, aku tidak akan sampai harus keramahan sepenuh hatiku untuk diabaikan mentah-mentah. Kemampuan menilaiku tidak kalah darinya. Dia sudah menolak kita. Kenapa harus bertarung sampai akhir? Apa usaha kita harus sia-sia? Kehadiran seorang yang kuat tanpa sengaja akan menghancurkan banyak orang, bahkan jika kamu menghalangi jalannya. Begini saja, tunggu pesta selesai. Kamu cari Zhang dan Li Xuanhua. Gunakan segala cara yang ada. Buat Yang Zhuang hancur nama baiknya. Hancurkan mitos tak terkalahkannya. Asalkan dia tidak lagi di puncaknya, asosiasi bisa terus bertahan. Keluarga Wu pun kemungkinan besar hentikan kerjasama dengan Lin Royan. Zhang Kaitian hampir marah banget. Nanti dia pasti balas dendam padamu. Bodoh amat, silakan aja datang. Aku sebelumnya masih penasaran kenapa asosiasinya tidak datang mencari urusanku. Ternyata Zhang Kaitian tak bisa mengalahkan. Mau menyuapku? Hah, mau aku tunduk? Sama sekali tidak mungkin. Oke, kita tidak bahas ini lagi. Aku nggak tahu cangkir Yasho itu. Sudah tiba, waktunya lelang belum? Ini cangkir keramik biru Swande. Garis di atas adalah naga laut. Kalau ini asli loh. Nilainya setidaknya ratusan juta. 2 juta, bagus, 2 juta sekali. 3 juta, bagus, 3 juta sekali. 5 juta, 5 juta sekali. 10 juta, bagus. Tuan ini menawar 10 juta. 10 juta sekali. 10 juta 2 kali. 10 juta 3 kali. Bagus, terjual. Terima kasih, aku juga nggak nyangka. Semua orang sudah berhenti menawar. Mungkin kita seharusnya ikut menawar tadi. Lagi pula, penawaran Tuan Yang pasti sungguhan. Kan? Bisa tidak lelang ulang sekali? Aku nggak sadar itu Tuan Yang. Kalau tidak, dapat palsu. Pasti sia-sia banget. Bodoh. Melawan Tuan Yang.
Kamu pergi sana? Hehehe. Eh, Tuan Zhang sudah tua banget. Bahkan tidak bisa pegang cangkir. Kalau tidak, bayar kita uang. 10 juta masih bisa dia bayar. 10 juta. Kalau cangkir ini benar-benar pecah, bukan cuma 10 juta, tapi 200 juta. 200 juta? Ayo, pergi. Tuan Yang, kali ini kamu benar-benar memukul keras wajah mereka loh, dan langsung 200 juta. Kita harus pergi sekarang. Dengan begitu mereka pasti benci banget. Kenapa kalian mau pergi? Kita seharusnya memukul keras di sini. Wajah mereka. Urusan kecil ini serahkan padamu ya. Kita tidak diawasi di sini. Iya, kita berdua nggak bisa. Hal macam ini lebih baik diserahkan ke kamu. Aku suka berdansa di wajah mereka. Wajah mereka yang tak berdaya. Aku cari Zhang Ming dulu. Si Mao itu di mana? Wu Ji kayak anak kecil banget. Meskipun dia kayak anak kecil, tapi setidaknya dia tahu batasan diri. Ayo kita pergi. Berada di sini cuma buang-buang waktu. Oke, kita pulang. Pulang rumah ya? Sekarang, Kayaknya waktunya nggak pas deh. Tempat ini kelihatannya lumayan lah. Ayo aku ngobrol sama Wu Jie. suamiku, ayo pulang. Suamiku, jangan tidur lagi. Itu. Tolong lepaskan aku ya. Ini kan masih siang bolong. Siang hari terang benderang. Nggak ada gangguan apa-apa juga. Kamu minum teh? Kamu anggap aku hewan ya? Mana ada. Aku cuma peduli sama kesehatanmu. Kalau kamu beneran peduli sama tubuhku, mari kita tidur terpisah belakangan ini. Nggak boleh banget. Bisa nggak kamu tenang dikit? Tentu bisa dong. Aku paling nurut suamiku. Belum pernah bertemu sebelumnya. Kamu segila ini. Kamu udah ada di genggamanku. Masa sih aku biarin kamu kabur? Oke, aku tahu. Sayang, ayo cepat pergi. Kamu ini mau pakai lagi. Trik ini buat nipu aku ya? Aduh, beneran nggak ada. Tadi Wu Jie baru saja telepon. Pihak keluarga Zhang mengutus ketua asosiasi sama wakil ketua. Dan Zhang Min yang mau menghadapi kamu. Beneran nggak nipu aku? Aku sumpah, kalau aku nipu kamu, kita berdua. Tidur pisah kamar selama setengah bulan. Oke, ayo pergi. Kamu, Ternyata kamu pura-pura saja ya. Tadi kamu tidak seperti ini loh. kan ada kamu di sini. Ayo kita pergi. Setelah pakai baju langsung pergi. Tolong bantu aku sekali, Tuan Wu. Bantu aku untuk terakhir kalinya. Pergi sana. Tuan Wu, tolong bantu aku. Tuan Wu, Tuan Wu. Tolong bantu aku. Gua? Jangan buang waktuku di sini lagi. Percaya nggak gua tendang kamu? Lin Yuying ini. Kenapa bisa jadi seperti ini? Terakhir dia bilang akan membalas dendam padaku. Kak, aku diusir dari keluarga Lin. Tolong cepat bantu aku. Kakek benar-benar mengusirku dari keluarga Lin. Aku, ibu. Sudahlah, jangan pukul dia. Maaf ya. Dia benar-benar terus menggangguku di sini. Sudah terlalu lama. Aku sudah tidak tahan lagi. Kenapa dia ada di sini? Sekarang dia diusir dari keluarga Lin. Sekarang tidak ada jalan menuju langit. Tidak ada jalan keluar sama sekali. Nama Anda terkenal di King Cheng. Lin Yuying datang dengan sendirinya. Aku masih ingat, dia bilang mau membalas dendam aku. Aku juga ingat. Jelas dia kacau sendiri. Tanpa keluarga Lin, kurasa tak ada yang bisa selamatkannya. Nyonya Yang tetap baik hati. Kenapa kamu masih peduli urusannya? Siapa beri Anda 50 juta? Perusahaanmu pasti sudah berganti sejak lama. Kita masuk duluan yuk. Kita pasti akan masuk kok. Tapi sebelum masuk, masih ada satu hal. Apa sih yang rahasia-rahasia gini? Li Xuanhua berniat pindah kerja. Bergabung ke keluarga Wu kita. Kamu yakin? Tentu. Ini kata Li Xuanhua sendiri. Tidak ada ruang naik. Awalnya dia ingin bergabung dengan Anda. Tapi kemampuannya tidak cukup untukmu. Jadi dia memilih untuk bergabung ke keluarga Wu kita. Itu baguslah. Apakah dia masih membocorkan informasi lain? Belum ada sih. Tapi Li Xuanhua berkata, dengan kemampuan Tuan Yang, memenangkan pertandingan pasti bukan masalah. Tapi Li Xuanhua berkata, keluarga Zhang peserta lomba ini sudah tahu jawabannya. Dia berkata, setelah Tuan Yang memenangkan pertandingan, dia akan bongkar rencana Zhang.
Li Xuanhua ini, aku masih punya jalan keluar. Kalau seandainya tidak bisa mengenali, dia tidak akan muncul. Tidak, aku yakin. Dia pasti akan maju. Oke, ayo kita pergi duluan. Oke, ayahku juga ada di sana. Ayo pergi. Tuan Yang, kamu nggak takut ya? Keramaian begini menakutkan aku. Sebaliknya Tuan Zhang, untuk tunjuk asosiasinya tidak profesional. Sengaja memasang panggung sebesar ini ya. Asosiasi kami sudah berdiri. Semua penilai barang antik berpengalaman. Mana mungkin tidak profesional. Tuan Yang, mending naik ke panggung untuk menunjukkan kemampuan menilai barangmu. Tunggu sebentar. Panggung hari ini. Ini untuk 4 ahli. Orang luar tidak boleh masuk. Tuan Yang, lebih baik mulai dari saya dulu. Ayo kita cek botol biru putih Yongle ini asli atau palsu ya. Sekarang belum ada penilaian. Nilai penilaian elektroniknya 200 yuan. Palsu langsung kelihatan begitu dilihat. Dia memang master dari para master. Asli atau palsu? Cuma satu kalimat undangan. Langsung kelihatan palsu begitu naik. Dia sudah tahu jawabannya kan? Omong kosong apa ini? Keluarga Zhang ingin bunuh diri? Kali ini kalau gagal, keluarga Zhang pasti menderita luka parah. Kamu sudah memutuskan begitu saja. Saya tidak akan sewenang-wenang seperti itu. Sudah tahu jawabannya? Masih pura-pura di sini? Saya dengan kehormatan ketua asosiasi, serta reputasi seluruh asosiasi menjadikannya taruhan. Ini palsu. Keluarga Zhang buntu. Betul sekali. Ini tergantung kata Zhang Baotian. Saya umumkan, botol plum biru putih ini, itu barang palsu. Kalian berdua benar. Pak Yang, mari kita lanjut ke yang berikutnya. Kali ini, mari kita lihat keaslian dinding perunggu ini. Barang palsu perunggu ini bernilai 500 RMB. Zhang Zui itu cuma sampah. Kemampuan menilai barangnya tidak sebaik aku. Pengalamannya tidak sebaik aku. Tapi dia kebetulan bermarga Zhang. Sudah menindas aku bertahun-tahun. Saya jamin sebagai wakil ketua asosiasi. Ding perunggu ini palsu. Aku juga mengira itu palsu. Sekarang aku umumkan, ding perunggu. Itu palsu. Sekarang kita lanjut ke yang terakhir. Yakin tidak? Tenang saja. Aku bisa lihat isinya jelas. Aku akan menghancurkanmu sampai jatuh ke debu. Biarkan Yin lihat siapa sebenarnya. Siapa pria yang paling hebat. Oh, dia hamil. Apa yang kamu katakan? Aku bilang dia mengandung anakku. Batu mentah berwarna merah darah palsu. Nilainya 100. Keluarga Zhang memalsukan batu mentah juga. Kelihatannya sama sekali tidak berbahaya. Batu mentah, di dalamnya merah darah. Aku punya satu hal untuk umumkan, tapi saya akan katakan nanti. Ini adalah batu merah senilai ratusan juta. Ini sangat langka di seluruh dunia. Serahkan pada ahli untuk diproses. Nilainya pasti akan berlipat ganda. Apakah dia benar? Kalau begitu, aku bawa batu untuk dipotong. Lalu dibawa ke atas sini. Mari kita adu ketajaman pandangan. Saya tidak akan pernah kalah darimu. Pantas saja ingin tidak suka padamu. Ternyata tujuanmu cuma kalah dariku ya. Sekarang saya umumkan, ini adalah sepotong yang asli. Giok Salju Kunlun. Tidak menyangka Tuan Yang juga melihat semuanya. Tapi anggota asosiasi saya, ini yang paling elit dari semua. Mereka tidak mengecewakan harapan semua orang. Membuat penilaian yang sangat akurat.
Bukankah saya sudah bilang, masih ada satu hasil belum diumumkan. Hasil apa lagi yang kamu umumkan? Semua sudah berakhir. Semuanya sudah selesai. Tuan Yang, kamu sudah membuktikan kemampuanmu sendiri. Tapi, anggota asosiasi kita juga hebat. Ada mereka bertiga. Kegiatan Jian Wang ke depannya juga tidak akan ada kesalahan. Bisa berikan giok salju dulu? Kamu mau giok salju buat apa? Kenapa? Kamu merasa bersalah ya? Apa yang merasa bersalah? Aku tak mau berikan ini padamu. Takut kamu menjatuhkannya ke lantai. Nanti kita belum tahu kerugiannya. Kalau aku merusak giok darah ini, aku ganti rugi 200 juta buatmu. Kelihatannya memang sangat bagus. Tapi aku masih punya satu pertanyaan. Bagaimana keluarga Zhang memasukkan batu palsu ke dalam batu mentah ini? Apakah dia belajar dari orang Korea? Katakan bahwa batu mentah ini palsu. Orang ini dari awal sudah tahu itu palsu. Bagaimana dia bisa tahu? Apa dia punya mata tembus pandang? Mata tembus pandang tak bedakan asli. Jangan-jangan ada orang yang membocorkan rahasia? Bisa jadi tuan yang sangat jeli. Ini cuma sampah. Tidak ada nilai sama sekali. Hanya barang palsu. Ini asli. Kamu harus ganti rugi 200 M padaku. Beneran. Oke, Sini, berikan spektrometermu padaku. Nah kan, kamu merasa bersalah kan? Papa, kenapa Papa tidak percaya padaku? Aku tahu isinya apa. Bagaimana bisa kamu memasukkannya? Aku tahu hasil jendingnya selalu akurat. Tapi aku tidak mau mengaku kalah. Kenapa harus aku beri padamu? Spektrometer ini milikku. Kalau mau pakai, beli sendiri saja. Kamu memang tidak mau memberinya ya? Masih tidak berani memberikannya padaku. Memang tidak mau memberikannya. Kenapa kami harus memberimu spektrometer? Itu sangat berharga. Kalau kamu ingin menggunakannya, beli sendiri saja. Aku umumkan untuk terakhir kalinya. Kegiatan penilaian hari ini sudah selesai. Tuan Yang, kapan kamu membeli spektrometer itu? Kapan kita mulai? Apa? Mau menunda-nunda waktu ya? Aduh, Hadirin, untuk ujian tertulis kali ini, Zhang tahu barang antik asli. Bahkan batu mentah ini pun palsu. Semua bukti sudah aku kirim ke media berita. Hadirin bisa memeriksanya sendiri. Berita ini ada di halaman utama. bukti keluarga Zhang banyak banget. Aku beli barang palsu, nggak nyangka. Zhang Kaitian, aku mengutukmu. Li Shuihua, kau pengkhianat. Kau gila. Berani-beraninya kau mengkhianati kami. Tanpa keluarga Zhang kami, bagaimana kau bisa dapat kedudukan ini? Kemampuan menilai barangmu. Seluruh kemampuanmu. Semuanya tidak lebih baik dariku. Akulah yang seharusnya menjadi ketua ini. Hanya karena margamu Zhang. Jadi kamu berani menginjak kepalaku. Suka membentak-bentak aku semena-mena. Semua penilaianmu. 9 dari 10-nya pasti berasal dari tanganku. Kamu sama sekali tidak punya kemampuan. Kamu brengsek. Aku pukul mati kamu. Zhang Zu, lepaskan Tuan Li. Zhang Zu ini. Dia itu cuma sampah tidak berguna. Keluarga Zhang tidak punya pandangan. Tanpa aku, Asosiasi Penilai Barang Antik gagal didirikan. Aku umumkan, Asosiasi Penilai Barang Antik milik keluarga Zhang Qingcheng resmi dibubarkan. Li Shuihua, kamu gila ya sialan? Apa untungnya buat kamu melakukan ini? Murahan, kamu benar-benar murahan. Kalian semua tidak punya hati nurani. Minggat semuanya. Aku kasih tahu kamu, kau pasti mati buruk. Kamu mati mengenaskan. Kamu pukul kamu. Inilah akibatnya untukmu. Yang Zuang, aku tidak akan melepaskanmu. Berani-beraninya kamu tidak melepaskan dia. Aku juga tidak akan melepaskanmu. Hari ini nonton pertunjukan seru banget. Hari ini aku punya kabar baru. Yang dan Wu akan bekerja sama. Li Xuanhua, penilai Wu, terus bekerja. Mulai hari ini, penjual barang palsu akan hancur total. Bagus, bagus. Sangat bagus, luar biasa. Sayang, kau ahli penilaian terbaik di kota Qingcheng. Begitu keluarga Zhang runtuh, semua ini akan menjadi milik kita. Iya, begitu keluarga Zhang runtuh, semua ini bisa berakhir.